Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Herudin. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kelas kita terkait kitab Facebook Ads untuk pemula dan yang mungkin yang sedang berjalan. Dan ini adalah hari kelima, guys. Jadi hari kelima ini akan membahas tentang kita akan coba mengenal objektif iklan dulu. Jadi sebelum beriklan kita kenali dulu. Jadi sebetulnya materi ini sudah pernah dibahas. Jadi sebetulnya mungkin saya hanya akan mengingatkan kembali dan mungkin ada beberapa hal yang saya tambahkan gitu ya. Dan oke guys, sebelum dimulai saya ingin mengingatkan buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel ini dan belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tetap mendapatkan update terbaru dari kelas Facebook Ads ini gitu ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih dan mudah-mudahan tidak bosan untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru, tips dan trik terkait beriklan di Facebook Ads. So buat teman-teman semuanya yang punya pertanyaan dan ingin konsultasi, silahkan DM Instagram saya ya di @nurdinhoirudin ya. Nanti biasanya saya sematin di kolom komentar pertama gitu ya, di pin. Oke guys, jadi kita akan lanjutkan. Pertama, seperti biasa ya, jadi langkah pertama kita masuk dulu ke browsernya. Jadi ini ya, masuk ke akun iklannya. Caranya dengan langsung diklik business.facebook.com gitu ya. Jadi nanti otomatis akan masuk ke sini. Ini masih akun yang kita buat bareng-bareng ya, dari day pertama sampai day keempat. Nah, kemudian teman-teman di sini kita kan kalau ketika akan iklan kita akan klik dulu akun iklannya gitu ya. Nah, kita klik. Nah, kita tunggu dan ini masuk langsung ke Ads Manager. Nah, buat teman-teman sih banyak yang nanya gitu ya, kok tampilannya beda? Sebetulnya tampilannya sama guys, gini, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke bisnisfacebook.com itu akan kayak gini gitu ya. Gak ada yang beda gitu ya. Nah, ada yang kayak gini. Nah, teman-teman tinggal pencet ini aja, perluas gitu ya. Nanti sama aja. Sebetulnya prinsipnya sama sih, menunya sama gitu ya. Ketika masuk ke Ads Manager semuanya sama. Nah, kalau misalnya teman-teman masuknya ke Business Suite, tinggal diganti aja ke pengelola iklan. Nah, kita udah masuk ke Ads Manager. Jadi biasanya teman-teman ketika akan buat iklan kan kayak gini ya, masuk ke Ads Manager. Ini akun iklannya. Nah, di sini kan ada tombol buat nih. Kita coba karena mengenal objektif adanya di sini. Kita klik buat. Nah, kemudian di sini hal pertama yang akan muncul itu adalah objektif iklan, guys. Jadi atau tujuan campaign gitu, tujuan iklan. Nah, sebetulnya teman-teman bisa baca sendiri. Sebelum di sini kan udah ada nih, pelajari selengkapnya. Coba kita klik ya. Nah, jadi saat diklik pelajari selengkapnya ini tuh nanti ada keterangan di sininya. Nih, awareness apa gitu ya, pertimbangan apa, konversi apa gitu ya, nih tipe awareness, kemudian ada apa aja, brand awareness apa gitu kan, meningkatkan awareness atau brand merek jangkauan apa gitu ya. Nah, teman-teman sebetulnya bisa baca gitu ya kalau misalkan ingin lebih jelasnya kayak gitu, dibaca panduannya nih, jadi jangan cuma dilihat aja, dibaca. Nah, di sini tapi biasanya yang sering digunakan itu teman-teman semuanya, yang pertama yang sering digunain ya, tapi ini juga bukan berarti nggak digunain gitu kalau cuma sekedar untuk branding ya. Nah, pertama itu biasanya lalu lintas kunjungan atau pokoknya apa ya, traffic kali ya. Jadi intinya kalau teman-teman ingin banyak orang yang mengklik website teman-teman gitu ya, biasanya nih kalau teman-teman untuk sekedar memperlihatkan laman aja atau mungkin sebuah laman everything apapun ya, itu bisa dalam bentuk apakah itu blog, website atau langsung ke YouTube bisa ya. Kalau misalkan teman-teman iklanin YouTube bisa pakai ini, tapi saya nggak ngiklanin YouTube ya. Nah, lalu lintas ini kalau misalkan teman-teman tujuannya untuk orang mengklik ke website gitu ya, cocok nih yang main ini nih AdSense nih gitu ya, di blog gitu ya. Nah, atau yang berita-berita kayak gitu dah.
Nah, kemudian yang kedua interaksi nih yang suka dipakai ya. Interaksi itu PPE, post per engagement. Nah, biasanya ini kan untuk mengundang orang yang senang dengan like, dengan komen, dan juga dengan share. Nah, teman-teman kalau misalkan ya, menarik untuk yang komen, nah bisa pakai ini. Ini biasanya digunain nih karena murah gitu ya. Jadi karena murah, per interaksinya berapa rupiah gitu ya. Murah banget, bisa sampai 1 perak bahkan ya. Kalau memang bagus ini kualitas kontennya. Nah, bisa dipakai ini nih. Nanti ketika ada yang komen kalau jualan itu arahin ke WhatsApp kah atau ke website gitu ya. Nah, kemudian kalau ini aplikasi biasanya. Nah, penayangan video kalau teman-teman ingin nayangin video gitu ya. Kalau misalnya bentuk iklannya bentuk video pakai ini nih. Gitu ya. Nah, kemudian pembuatan prospek ini itu untuk mendapatkan data. Jadi untuk mendapatkan data itu apakah nama, email, WhatsApp gitu ya, telepon. Nah, itu pakai ini nih. Jadi pembuatan prospek atau disebut dengan lead generation gitu ya. Nah, biasanya ini digunain buat orang-orang yang pengen menjaring customer baru. Ya, jadi nanti di follow up-nya apakah dia via WhatsApp gitu ya atau via email kayak gitu. Jadi biasanya nih iklan-iklan mobil gitu ya pakai ini nih, motor kayak gitu. Atau juga biasanya yayasan pakai ini nih, lead generation. Ya, kalau ini mah pesan gitu, kirim pesan. Nah, selanjutnya ada konversi, guys. Jadi biasanya ini nih yang biasa saya gunain nih, paling banyak nih klik konversi gitu, karena memang menggunakan website. Jadi ketika diiklanin itu orang langsung masuk ke website. Nah, kelebihan konversi itu bisa men-tracking arus lalu lintas konsumen, karena memang di website kan kita pakai pixel tuh. Jadi pixel yang kemarin kita buat tuh ditempel di website. Nah, nanti itu arus lalu lintas yang view konten, yang add to cart, yang menambah ke keranjang, gitu ya, apa yang beli, yang bayar itu ada di sini nih, ada di website dengan pakai konversi. Nah, ketika pakai konversi kita bisa kan datanya ada di pixel tuh, kita bisa bikin data custom audience gitu ya. Nah, apakah kita mau nyasar orang yang cuma sekedar meng-view doang, atau kita mau menyasar orang yang pembeli yang seneng beli gitu, itu ada tuh di sini pakai konversi. Nanti ditentuin tuh eventnya, pixelnya apa, apakah itu view konten ataukah beli gitu ya, atau lead ataupun yang lainnya. Nah, pakai konversi ini paling banyak digunain gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, gimana kalau misalkan kita belum punya website? Nah, teman-teman bisa pakai tuh, saya rekomendasiin tempo hari kan link pixelnya ditanam di link WhatsApp gitu ya. Jadi langsung ke WhatsApp gitu ya. Kalau memang nggak punya website, bisa gue tuh, teman-teman bisa tonton tuh video saya yang sebelumnya. Oke, nah kalau ini katalog kunjungan toko. Nah, ini kunjungan toko kalau memang ingin perkenalin toko ke wilayah lokal. Misalkan teman-teman di daerah Jalan Baleendah, misalkan pengen iniin wilayah Baleendah, nah bisa pakai kunjungan toko kayak gitu guys. Jadi objektif iklan sih kayak gitu teman-teman. Jadi intinya supaya tahu aja teman-teman memahami kita mau iklan di sebelah mana gitu ya. Nah, tapi yang sering digunakan ini nih, ini kemudian ini dan ini gitu guys. Oke, itu saja mungkin teman-teman, dan next selanjutnya kita akan bahas bagaimana aturan menentukan target dan di mana tempat kita memasukkan interest gitu ya. Jadi nanti kelasnya akan membahas itu tuh. Jadi biasanya kan kita ingin target wilayah mana tuh. Nah, nanti dibahas di kelas selanjutnya. So buat teman-teman semuanya, terima kasih dan jangan lupa klik subscribe kalau bermanfaat, like, komen, dan share ya teman-teman, biar makin banyak orang yang makin tahu gitu ya. Karena memang tujuan dari channel ini membuat orang bisa beriklan. Oke, gitu saja mungkin guys pertemuan kali ini, dan terima kasih sudah menyimak, dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.